أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini insyaallah bersama-sama kita akan berbicara tentang Bani Israel atau sekelumit dari kisah Bani Israel sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci-Nya. Profesor At-Tantawi pernah menulis sebuah buku sebagai disertasi dia untuk meraih gelar PhD. Dia yang kemudian menjadi Syekhul Azhar di belakang hari dengan judul Banu Israel fil Quran. Bani Israel dalam Quran. Mengapa hadirin sekalian Al-Quran begitu banyak bercerita mengenai Bani Israel? Tujuannya agar kita mengambil pelajaran, tidak mengikuti jejak langkah mereka, hingga akhirnya kita terkena laknat dan kutukan sebagaimana yang mengenai mereka, padahal mereka merupakan manusia yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Mari bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita akan berbicara tentang Ibrahim terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim melahirkan dua orang anak. Yang satu adalah Ishak yang merupakan ayah dari Nabi Allah Yakub, dan Yakub ini yang dikenal dengan nama Israel. Sedangkan yang satu lagi adalah Ismail. Dan Ismail ini yang kemudian melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan dua putra yang saleh. Yang satu ditempatkan di kota suci Mekah, yang tadinya hanya merupakan tanah yang kering, kerontang, tidak terdapat air dan tumbuhan. Pada saat itu Ibrahim sedang berdiam di Yerusalem, di kota Baitul Maqdis. Pada saat itu, Ibrahim belum memiliki anak keduanya yang bernama Ishak. Baru saja Ibrahim mendapatkan seorang anak setelah usia lanjut. Tahu-tahu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan putranya menuju ke satu tempat yang Allah tunjukkan. Ibrahim tidak pernah sama sekali mengenal tempat tersebut. Menempuh perjalanan jauh dari Yerusalem. Ini perjalanan yang amat jauh. Kalau kita buka peta, kita akan melihat di mana Yerusalem, di mana kota suci Mekah, perjalanan yang cukup jauh. Berangkat mereka bertiga, ayah, istri, dan anak yang masih dalam
dalam buayan. Hingga mereka tiba di tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menjadi tempat berdirinya rumah pertama yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu tiba di tempat tersebut, Ibrahim berdiam bersama istri, bersama anak untuk beberapa saat. Tahu-tahu Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan sang istri, anaknya di tempat tersebut. Ibrahim ketika menerima perintah ini tanpa ragu-ragu dia menjalankan perintah Allah. Kenapa dia tidak ragu-ragu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya, dengan sendirinya Allah yang akan menjaga, memelihara, mengawal mereka lebih baik daripada penjagaan Ibrahim terhadap istri dan anaknya. Oleh karena itu Ibrahim menyampaikan kepada istrinya bahwa saya akan tinggalkan kalian di sini. Apa jawaban sang istri? Sayyidah Hajar, sang istri, tidak pernah bercuriga pada apa? Pada Ibrahim bahwa dia melakukan hal ini ya, karena kehendak istrinya pertama, Sayyidah Sarah. Karena dia kenal Sarah seorang wanita salihah, Ibrahim seorang nabi yang mulia. Oleh karena itu pertanyaan yang beliau ajukan, Allahu amarak. Allahu amarak. Hamzah di sini ya mengandung makna istifham. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Dijawab oleh Ibrahim, na'am Allahu amarani. Tuhanku yang memerintahkan aku. Sayyidah Hajar dengan tenang mengatakan, idzan lan yudhi'ana, kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kita. Sang istri yang ditinggalkan oleh suami dan anaknya bukan di tempat yang ramai, bukan di tengah-tengah kota atau di tempat yang terdapat penghuni, bahkan tidak terdapat air dan tumbuhan, sebagaimana doa Ibrahim dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi fi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di lembah yang tidak terdapat tanaman dan tumbuhan, karena tidak terdapat air. Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama Ibrahim minta apa? Bukan agar memberikan makan mereka, tapi yang pertama diminta Ibrahim, wahai Tuhan kami, bantu mereka, bimbing mereka untuk mendirikan salat. Dan salat dalam bahasa Arab ya, diambil dari kata wasala yasilu silatan, kemudian terjadi qalbul makani, wawnya dipindahkan ke belakang. Kalau silaturahmi hubungan sejajar, setara. Kalau salat hubungan hamba dengan Tuhannya. Nah, di sini termasuk doa salat. Salat yang kita lakukan juga salat. Dalam kita berdoa kepada Allah itu masuk dalam kategori salat. Dan subhanallah keindahan Islam, kalau kita ingin berhubungan dengan Allah, mengadu kepada Allah, pakai perantara enggak? Tidak. Kita bisa langsung memanggil nama Allah, qul ud'ullah wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan ya Allah ya Rahman, kapan saja, di mana saja, bahkan tengah malam kita ingin memanggil Allah, tinggal kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ketemu Pak Lurah, bisa langsung enggak tiap waktu? Apalagi camat, apalagi wali kok, apalagi Bapak Presiden. Tapi ternyata Allah yang Maha Agung buka pintu setiap saat untuk permohonan hambanya. Begitu pula di saat mereka berlindung dari apa yang mereka takuti. Apalagi yang membuat kita takut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, kisahkan doa Ibrahim. Ya Allah, bantu mereka untuk mendirikan sholat, ini yang pertama. Kalau kita kebanyakannya bukan sholat yang kita perhatikan untuk anak kita.
bagaimana bekalnya. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga menilai anak kita, angka dan nilainya berapa. Bukan hubungannya dengan Allah, bukan akhlaknya. Akhirnya dia menjadi seorang sarjana, seorang yang sukses dalam pendidikan, tapi ternyata menjadi orang yang gagal menjadi manusia. Menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Lalu yang kedua apa? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Dan buat ya Allah hati sebahagian manusia condong, dekat dan cinta kepada mereka. Orang bagaimanapun kaya tidak bisa dicintai dengan tulus dengan hartanya. Walaupun dia suka membantu kita kalau mulutnya menyakitkan hati, suka mengungkit merendahkan kita, yang ada kebencian yang tersimpan di hati kita. Orang gak mungkin cinta karena jabatan, kedudukan, tapi melalui akhlak dan pekerti yang luhur, orang bisa jatuh cinta. Jangankan teman, lawan saja bisa mencintainya seperti kaum musyrik terhadap Nabi kita Muhammad SAW, walaupun menentang dakwahnya, tapi mereka betul-betul menghormati dan mencintai akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah minta, Ibrahim minta kepada Allah agar anak-anaknya ini dikaruniai betul-betul akhlak dan kepribadian yang menarik dan mempesona. Yaitu makarimul akhlak setelah hubungan dengan Allah. Orang kalau hubungannya dengan Allah baik, akhlaknya baik, siapa yang tidak suka pada mereka? Kalau dia ingin jadi pekerja atau pengusaha, dengan mudah orang percaya padanya. Tapi walaupun pandai, berilmu, kalau tidak jujur, tidak amanat, kira-kira orang mau nggak berikan kepercayaan buat dia? Oleh karena itu akhlak ini merupakan satu amalan yang paling berat timbangannya, walaupun paling ringan sebetulnya kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya. Baru yang terakhir, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, anugerahkan bagi mereka berbagai macam rezeki dan karunia agar mereka bersyukur pada Allah. Mekah kota yang kering kerontang, bahkan batu alasnya. Tidak bisa menumbuhkan rambutan, tapi rambutan di sana ada. Tidak bisa menumbuhkan durian, durian ada. Tidak bisa menumbuhkan delima, delima yang terbaik terdapat di sana. Bahkan tahun 79, ketika saya haji pertama datang ke sana, saya lihat di emperan Masjid Al-Haram, orang-orang berkulit hitam atau takrudi sedang menjual apa? Jual jengkol. Saya penasaran jengkol apa bukan, saya hampiri, ternyata jengkol besar-besar dari Afrika datang ke sana. Sampai buah yang aneh kita jumpai di sana hadirin sekalian. Itu doa Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun tidak tumbuh di sana, tapi buah-buah yang terbaik di tempatnya sudah tidak musim, di sana masih terdapat buah-buahnya. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam ini yang Allah perintahkan meninggalkan istrinya di tempat yang tidak bertuan tersebut, sang istri tidak merasa gelisah. Ketika sang suami pergi, bekalnya habis, mulai dia bersa'i. Apa bersa'i artinya? Sa'i dalam bahasa Arab artinya apa? Kata kerjanya sa'a yas'a sa'yan, artinya berusaha. Berusaha? Bukan hanya berdoa, tapi berusaha. Dalam bahasa Indonesia, as'a berubah jadi usaha. Karena ain berat untuk bahasa Indonesia. Jadi as'a itu artinya saya berusaha. Nah, sa'i di antara Safa dan Marwah bukan pekerjaan sia-sia. Sayyidah Hajar naik ke Safa, melihat ke sana kemari, ya, mungkin ada sesuatu yang bisa membantu menyambung hidupnya, ada kafilah. Atau biasanya kalau ada air, burung-burung terbang di angkasa karena minum dari tempat tersebut. Ketika sampai di Safa tidak melihat sesuatu, dia berangkat menuju Marwah. Dari Marwah dia memandang ke sana kemari sambil menggendong anaknya. Mereka hanya berdua. Kalau sekarang kan orang sa'i beramai-ramai. Ada AC yang sejuk hingga membuat orang tidak merasa sepi. Habis kelar sa'i, minum teh atau minum jus, ya, kembali berkumpul bersama keluarganya, sedangkan Sayyidah Hajar
bersa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, hingga lunglai tidak berdaya. Dia mengatakan, ya Allah, aku telah melaksanakan kewajiban berusaha, aku kembalikan diriku kepadamu. Dia mohon karunia-Nya. Allah kasih, subhanallah, datang malaikat membawa apa-apa yang mereka makan, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pancarkan Zam-Zam yang memancar di daerah yang kering dan kerontang, tapi ternyata diminum bermiliar-miliar manusia, tidak pernah kering hingga kini. Ini mata air keimanan, kepasrahan pada Allah. Walaupun di tempat yang kering kerontang, orang yang di Mekah, yang di Madinah jamaah haji minum, belum lagi yang dibawa ke negerinya masing-masing. Padahal hujan mungkin hanya setahun sekali. Setelah kelar mabit di Mina, biasanya hujan turun membersihkan semua sisa-sisa kotoran. Ini mata air keimanan kepada Allah yang dipancarkan oleh siapa? Oleh seorang wanita yang pasrah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, dengan sebab kepasrahan Ibrahim dan sang istri, Allah jadikan tempat tersebut sebagai kota suci yang paling utama. Yang dibangun bukan dengan bangunan yang megah, menggunakan emas, perak, dan lain sebagainya. Bangunan yang biasa, tapi dibangun oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim pulang ke Yerusalem, sampai di Yerusalem tidak lama kemudian datang malaikat menyerupai, ya, menyerupai apa? Menyerupai 2 orang pria. Mereka datang kepada Ibrahim, ya. Ibrahim tidak banyak tanya, karena ini orang asing dari tempat yang jauh bertamu kepada Ibrahim. Langsung Ibrahim bergegas-gegas kembali kepada keluarganya, lalu memerintahkan untuk menyembelih anak sapi. Kemudian dibakar, ya. Setelah dibakar dihidangkan pada tamunya. Kalau kita kan biasanya nanya dulu, udah makan belum? Ibrahim tidak bertanya, tapi langsung dia bergegas-gegas kepada keluarganya, menyediakan anak sapi bakar, dihidangkan pada 2 malaikat tersebut. Ternyata 2 malaikat tidak mengulurkan tangannya. Ibrahim mulai bergelisah hatinya, karena kalau orang disuguhin dalam tradisi orang-orang Arab, kalau diberikan suguhan tidak disentuh, berarti mereka berniat buruk. Karena kalau sudah makan makanannya, dia pasti apa? Akan merasa canggung. Tahu-tahu ternyata kedua malaikat tersebut mengatakan, wahai Ibrahim, jangan kamu takut. Kami datang untuk membawa kabar gembira kepada engkau, bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak yang berilmu dan bijak. Istrinya begitu mendengar kabar Ibrahim, dari 2 malaikat tadi langsung bergegas-gegas sambil menepuk wajahnya, berkata, ajuzun akhi, masa nenek-nenek sudah tua yang mandul bisa melahirkan anak? Malaikat memberikan kabar gembira, begitulah kehendak Tuhanmu yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ini diceritakan Allah dalam Al-Quran pada surah apa? Adz-Dzariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Faqbala ila ahlihi wa jaa bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ini diceritakan Allah dalam surat Adz-Dzariyat, bagaimana 2 malaikat tersebut datang membawa kabar gembira buat Ibrahim. Sayyidah Sarah istri pertama, sedangkan Hajar istri kedua. Ketika Hajar melahirkan anak, sedikit pun dia tidak cemburu, bahkan dia membantu juga madunya, ya, merawat anaknya, hingga Allah berikan kabar gembira. Dengan ketaatan Ibrahim dan kepasrahannya, Allah jadikan 2 anak tersebut
Satu sebagai pendiri kota suci Mekah, yang satu sebagai pendiri kota suci Yerusalem. Yang satu melahirkan Nabi kita dan kaum Quraisy, yang satu melahirkan Bani Israel. Ini merupakan asal-usul dari Bani Israel. Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang Bani Israel dan bangsa Arab, sebetulnya merupakan saudara sepupu. Allah muliakan mereka bukan karena mereka anak Nabi, tapi Allah muliakan mereka di saat mereka bersyukur kepada Allah dan taat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun katakan kita bukan dari putra dan keturunan Nabi, kalau kita taat kepada Allah, bersyukur padanya, bertakwa, Allah akan muliakan kita. Kemuliaan bukan karena nasab dan kedudukan, tapi karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah mengenai Bani Israel, begitu pula kisah mengenai Bani Israel secara panjang lebar dijelaskan oleh Allah, tapi yang terbanyak Allah berbicara mengenai Bani Israel, sejarah mereka, begitu pula keingkaran mereka, kejatuhan mereka, kehancuran mereka. Dan hal ini diceritakan dalam Al-Quran sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan laknat dan kutukan kepada Bani Israel yang ingkar dan kafir melalui dua nabi. Satu melalui lisan Daud, satu lagi melalui lisan Isa ibnu Maryam. Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud alaihi salatu wassalam, juga merupakan nabi dari Bani Israel, dan melalui lisan Isa putra Maryam, merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Bukan sembarangan Allah mengutuk mereka, tapi dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka menentang, bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Oleh karena itu para jamaah hadirin sekalian, dua kota suci Mekah dan Madinah ini merupakan dua kota suci yang terhubung melalui Ibrahim. Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, mengajak manusia kembali pada Allah. Begitu juga Ismail juga menyampaikan pesan yang sama. Begitu pula Yakub alaihi salatu wassalam dan Ishak juga melakukan hal yang sama. Dan tempat suci tersebut, tempat suci yang Allah peruntukkan bagi mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Jadi walaupun Bani Israel kalau mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak berhak terhadap tempat tersebut. Walaupun keturunan Ismail, walaupun mereka bangsa Arab, kalau mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka tidak memiliki hak untuk apa? Mendapatkan kemuliaan dari kota suci tersebut. Sedangkan bangsa Indonesia, kalau mereka beriman bertakwa, maka dengan sendirinya mereka menjadi tamu-tamu terhormat bagi kota suci tersebut. Nah, alhamdulillah wa syukrulillah, ketika negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Qatar, Emirat Arab, Yordan dan Mesir menolak untuk melakukan boikot terhadap Israel, ya. Bahkan menolak untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Sampai di Madinah kemarin ada beberapa kejadian, diantaranya orang Aljazair karena mendoakan kehancuran bagi orang-orang Yahudi, langsung diinterogasi selama kurang lebih 6 jam. Dia bertanya, apa dosa saya? Karena kamu bersolidar pada Hamas dan mendoakan orang Yahudi. Begitu juga jamaah Malaysia yang diinterogasi, ditangkap karena menggunakan atribut Palestina. Alhamdulillah wa syukrulillah, ternyata Indonesia bukan dari bangsa Arab, bukan juga berhubungan dengan mereka secara tetangga yang dekat, tapi dari tempat yang jauh. Bukan hanya memberikan dukungan, bahkan membangun rumah sakit juga apa? Di tengah-tengah suasana pertempuran, ya. Pada saat dibangun rumah sakit, situasi betul-betul dalam keadaan genting. Yang menjadi tukang, yang membangun juga sebahagian besar orang-orang Indonesia. Kemudian dokternya pun sebahagian diberikan pendidikan di Indonesia.
Dan kita lihat alhamdulillah di saat para pemimpin Arab berkhianat, ternyata kita lihat orang seperti Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, bukan seorang wanita yang berjilbab, tapi memberikan dukungan, bantuannya, bahkan terus berhubungan dengan apa? Dengan kejadian yang terjadi di mana? Yang terjadi di Palestina. Ibu Siti Fadilah Supari juga yang pertama menerima hadiah tanah tersebut. Kemudian dengan dukungan Dr. Yossi dan Ikhwan, terbangun rumah sakit tersebut semata-mata untuk Allah. Dan sekarang menjadi satu-satunya rumah sakit yang tertinggal dan tempat berlindung bagi siapa? Bagi orang-orang yang terancam di tempat-tempat lain, wanita, anak, walaupun tidak luput dari ancaman, tapi paling tidak menjadi tempat yang menaungi saudara mereka ketika Mesir menutup perbatasannya. Saudi Arabia menolak membantu. Yordania bahkan menyediakan pangkalan militernya untuk menyerang Gaza. Kemudian kita lihat bagaimana hari ini sekalian, Qatar pun tidak berani untuk melakukan perlawanan. Sampai Netanyahu mengatakan, kalian lebih baik diam, jangan berbicara. Kalau kalian ingin aman, duduk di tempat kalian, jangan ikut campur dalam urusan ini. Padahal rakyat Mesir, rakyat Yordania, rakyat Saudi sudah sampai kemari hari ini sekalian. Karena mereka merasakan para pemimpin mereka begitu takut menghadapi Zionis. Jadi Indonesia ini sebetulnya walaupun negara yang jauh ya dari tempat kejadian, tapi Allah berikan mereka keimanan, kecintaan kepada saudara mereka yang berbeda bangsa, yang menyatukan mereka adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa Allah biarkan orang-orang Yahudi merajalela melakukan kejahatan? Kenapa Allah tidak musnahkan aja? Kalau Allah musnahkan, berarti pintu surga tertutup. Dengan sebab orang-orang Yahudi yang biadab ini, pintu surga di Palestina terbuka dengan lebar. Melalui ujian ini, Allah tunjukkan siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah dan siap mati syahid. Dan siapa orang-orang yang berkhianat. Tanpa ini orang tidak tahu sama sekali. وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ syuhada. Allah ingin menjadikan kalian sebagai para syahid di jalan Allah. Kita yang hidup di dunia ini banyak cobaan yang kita hadapi. Kalau kita bisa mati syahid di jalan Allah dengan ampunan dosanya, jangankan besok, sekarang kita mau. Kehidupan dunia ini tidak berarti apa-apa sama sekali. Tapi di Palestina ternyata walaupun rudal, bom yang berjatuhan, pesawat tempur, mereka sedikit pun tidak gentar. Saya baru dengar hari ini seorang wanita Palestina ahli anestesi yang bernama Isra binti Abdullah Al-Asghar baru saja meninggal dunia. Keluarga mereka tidak mengeluh. Bahkan ketika saya datang ke Gaza bersama rekan dari Mercy dulu, ketika sampai di sana saya lihat ibu-ibu di rumahnya ada foto anak-anaknya yang mati syahid. Dan dia masih ingin punya anak lagi supaya bisa mati syahid lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang kita mungkin atau sebagian orang berhadapan dengan situasi ini bakal lari meninggalkan negeri mereka. Orang yang dari Gaza datang ke Indonesia mengumpulkan bantuan, ingin cepat-cepat balik ke Gaza. Yang dari Gaza diminta keluar, mereka menolak untuk keluar. Yang membuat sedih mereka adalah orang-orang Arab yang meninggalkan mereka. Bukan rakyatnya, para pemimpin Arab. Tapi yang membuat mereka berbahagia, terhibur, saudara mereka dari Indonesia. Bukan hanya mengirimkan bantuan, membangunkan rumah sakit buat mereka, juga operasional rumah sakit tersebut masih didukung oleh apa? Oleh rakyat Indonesia yang mencintai mereka. Dan dulu Mufti Palestina Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, sekarang alhamdulillah rakyat Indonesia menunjukkan sikap yang mulia. Walaupun di Indonesia terdapat orang-orang yang pro-Zionis, tapi alhamdulillah hiburan buat kita semua di saat kita ini malu menyaksikan dunia Islam meninggalkan mereka. Indonesia termasuk Malaysia ternyata tampil memberikan dukungan kepada mereka semuanya. Jadi jangan kita orang Indonesia memandang kecil. Apa-apa yang kita lakukan, mari bersama-sama hati kita tujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja di jalan Allah dengan penuh kecintaan, dan yang paling penting kita harus menghapuskan dalam hati kita
kefanatikan terhadap kelompok golongan. Tapi kita melihat bangsa Indonesia yang beriman, yang muslim sebagai saudara kita. Wajib kita menolong mereka yang teraniaya, membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Kalau ada perbedaan pendapat, duduk sama-sama kita diskusikan. Jadi jangan satu mengatakan saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis. Ini yang saya takut di akhirat gak bakal diterima oleh Allah. Tapi katakan ana muslim, wa nahnu muslimun. Boleh katakan muslimun Indonesia. Tapi jangan bilang sekali-kali ana katakan sunni atau syi'i. Ya. Kalau mengikuti sunnah wajib hukumnya. Tapi berfanatik kepada kelompok golongan, mengatasnamakan sunnah belum tentu sesuai dengan sunnah Rasul. Karena kalau orang mengaku saya muslim, belum tentu dia Islam betul. Betul enggak? Begitu juga. Kita kalau ditanya siapa ahlu sunnah, kita bingung. Masing-masing mengklaim sebagai ahlu sunnah. Bahkan saling mengkafirkan. Ini kebiasaan seperti ini yang membuat kita gagal dalam perjuangan. Mari kita tinggalkan, kita bersatu dalam Islam, berkumpul sebagai muslimin. Kalau ada perbedaan pendapat, duduk sama-sama jauh dari kefanatikan. Yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Ini jalan keselamatan kita. Sebagaimana yang Allah bilang, Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan kabar gembira padaku, yaitu mereka yang mendengarkan setiap ucapan, memilih yang terbaik, bukan yang paling cocok sama golongannya, tapi yang terbaik, yang paling benar, itu yang dipilih oleh orang-orang yang beriman. Mereka lah yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Ini baru pengantar mukaddimah. Insyaallah kita akan berbicara mengenai Bani Israel dalam suratul Isra pada pertemuan berikutnya. Yang jelas, baik itu Bani Israel, baik itu Bani Ismail dan bangsa Arabnya, semuanya berasal dari ayah yang sama. Dan kita juga semuanya berasal dari ayah ibu yang sama. Allah tidak lihat kita dari suku kita, bangsa kita, warna kulit kita. Tapi yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan alhamdulillah Indonesia ya, dan rakyatnya alhamdulillah banyak memberikan kontribusi dalam perjuangan. Walaupun kita pada saat ini sebetulnya dalam keadaan tertinggal, mudah-mudahan dengan kontribusinya dalam perjuangan ini Allah perbaiki bangsa kita, angkat pemimpin yang adil, yang takut pada Allah, dan memimpin bangsa kita menuju ke depan, meraih kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari akhir nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.